Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah YouTuber semuanya yang dicintai Allah, disayangi Allah. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, saya akan menyampaikan ceramah kebenaran 3. Kemarin tanggal 13 Desember 2020 ceramah kebenaran 2. Jadi ada klarifikasi, judulnya itu kebenaran dan keadilan. Keliru kebenaran dan Jessica itu. Jessica itu sebenarnya keadilan. Maaf ya jamaah YouTuber. Ya karena ngetiknya itu terlalu cepat. Mungkin ya tergesa-gesa tidak melihat yang keluar itu, yang keluar apa itu saya tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saya mohon maaf karena kemarin nulisnya itu kebenaran dan Jessica. Jadi sebenarnya keadilan yang Jessica-nya itu kebenaran dan keadilan ya. Dan iblis itu musuh manusia. Maka kita manusia itu harus bersatu karena manusia itu dikeluarkan oleh jin namanya iblis itu. Jadi kita sekarang ini sengsara, diberi ujian oleh Allah ya. Allah telah memberikan ujian kepada kita. Maka kita harus berjuang dan bergerak untuk mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki. Karena itu kedua. Ceramah yang kebenaran yang ketiga akan saya sampaikan Al-Quran surat An-Nahl ayat 3 ya. An-Nahl ayat 3 yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ada manusia itu yang mempersekutukan, ada yang tidak mau berpikir bahwa langit bumi ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran ini. Maka ada sebagian manusia itu melihat bahwa teori-teorinya mengenai manusia, mengenai ciptaan ini, ciptaan alam semesta, bahwa ciptaan alam semesta ini ada yang menciptakan, harusnya dia berpikir seperti itu karena ada sesuatu mesti ada yang menciptakan. Contoh, ada buku, ada tulisan, bukunya ada yang membuat, tulisannya ada yang membuat ya. Itu benar itu. Ada yang membuat ini, saya nulis, yang membuat saya tulisan ini ya. Allah juga begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit ini. Maka kita jangan mempersekutukan Allah. Kita sembah Allah. Apa keinginan dan perintah Allah harus kita laksanakan agar kita bahagia dunia akhirat jemaah ya. Jadi langit bumi ini diciptakan oleh Allah dengan kebenaran, benar-benar ada. Maka manusia yang tidak terima atau mempersekutukan Allah itu sebenarnya tidak berpikir dengan sehat, pikirannya tidak sehat. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah. Yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Sama YouTuber jangan lupa, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama YouTuber semuanya yang berbahagia, saya terangkan lagi Al-Quran surat An-Naml ayat 79 yang artinya, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi kebenaran yang nyata. Jadi di dalam Al-Quran ini sudah jelas bahwa Allah menciptakan langit bumi. Kemudian kita harus berserah diri kepada Allah. Apa yang terjadi ini Allah telah memberikan nasnya. Tetapi kita tetap berusaha berubah ya.
Jangan lupa kita perjuangkan hidup ini untuk bahagia dunia akhirat. Kan manusia tidak ingin masuk neraka. Neraka dunia itu miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Jalan ke sana kemari tidak ada tujuan, bingung. Nah, itu melarat dunia. Melarat akhirat nanti juga bisa. Dia sekarang ini tidak beribadah perintah Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak dilaksanakan, maka dia akan melarat di akhirat. Di alam kubur saja ini akan mendapat siksa Allah. Kita kan semuanya manusia percaya bahwa ada hidup, ada mati. Makanya kalau kita selama hidup ini berbuat baik, bertawakal kepada Allah, dan harus syaratnya beriman kepada Allah. Berimannya adalah mempercayai nanti ada akhirat, mempercayai ada alam gaib, mempercayai semuanya yang diciptakan Allah ini harus dipercayai. Kemudian kalau sudah percaya, beragama Islam, sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu, percaya saja. Nah, percaya kepada Tuhan, Tuhan siapa nanti? Bingung. Nah, makanya yang dipercaya itu harus disembah. Kalau tidak mau masuk neraka akhirat, di alam kubur disiksa, maka kita harus menurut perintah Allah dan Rasulnya. Rasulnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Al-Quran surat As-Saffat ayat 37 yang artinya padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad ini sebenarnya membawa kebenaran Tuhan, membawa kebenaran Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu harus disembah, Allah itu harus diberi apa saja yang kita punyai. Ya. Contohnya bagaimana kita membantu sama manusia, itu kita memberi Allah artinya. Kita membantu sama manusia itu di dalam Al-Quran seperti kita membantu Allah. Kita memperjuangkan agama Allah itu membantu Allah. Jadi Rasul dahulu itu juga membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul-Rasul dulu. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan, membenarkan Rasul-Rasul dulu. Jadi kebenaran itu dari Allah. Kita harus menyampaikan apa yang sudah disampaikan Rasul dulu. Kalau masa hidup ini ada Nabi Muhammad, kita sampaikan kepada yang belum tahu itu dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus percaya Allah dan Rasulnya. Ada pencipta alam semesta, ada hidup, ada mati, ada akhirat. Semua itu kita percayai. Makanya kita sebagai manusia, jamaah YouTuber, harus mempunyai keinginan dan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal baik itu apa? Hal-hal baik itu adalah kita selalu berjuang dan membantu agama Allah. Ya. Membantunya yaitu menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membela kebenaran, kita sampaikan kebenaran Tuhan. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu adalah benar. Nabi yang membenarkan Rasul-Rasul dahulu. Manusia harus bersatu. Manusia harus bersatu. Manusia harus bersatu. Sesama Muslim harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.